Jungle. Cara memisahkan nama depan, tengah, dan belakang di Excel. Kali ini kita akan belajar menggunakan rumus Excel untuk memisahkan kata atau kalimat teks, atau lebih tepatnya memisahkan nama depan, tengah, dan belakang pada sebuah teks nama lengkap di Microsoft Excel. Untuk memisahkan kata yang dipisahkan oleh spasi menjadi beberapa kolom sebenarnya relatif mudah. Excel sudah menyediakan sebuah menu khusus untuk melakukan hal ini, yakni dengan menggunakan menu Text to Columns, yang sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Fitur Text to Columns bisa juga kita manfaatkan untuk memisahkan nama depan, tengah, dan belakang secara manual. Namun, terkadang kita membutuhkan rumus-rumus Excel khusus untuk memenuhi kebutuhan pemisahan nama, yang tidak bisa kita lakukan dengan fitur Text to Columns. Sebelum membahas pemisahan nama dengan rumus Excel, akan saya bahas sedikit tentang penggunaan fitur Text to Columns ini, baru setelahnya, akan saya bahas tentang cara memisahkan nama depan, tengah, dan belakang, menggunakan rumus-rumus Microsoft Excel. File pelengkap rumus Excel tentang memisahkan nama ini, bisa Anda download di deskripsi. Untuk memisahkan nama, kita bisa menggunakan fitur Text to Columns. Sebagai contoh, saya mempunyai daftar nama, yang terletak pada rank A1 sampai A9, dan kemudian saya akan memisahkan nama tersebut, menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Pertama, seleksi nama-nama yang akan dipisahkan. Pilih tab data pada ribbon. Pada grup Data Tools, pilih Text to Columns. Pada option box yang muncul, pilih Delimited, dan kemudian klik Next. Pada options delimiter, pastikan space tercentang, kemudian klik Next. Berikutnya muncul opsion data format, untuk masing-masing kolom. Jika perlu, tentukan format pada masing-masing kolom, atau biarkan saja. Kemudian, klik Finish untuk melanjutkan, dan lihat hasilnya. Setelah melakukan langkah-langkah tadi, teks sudah terpisah sesuai spasi pada teks sebelumnya. Jika Anda mempraktekannya, tentu Anda tahu bahwa dengan menggunakan fitur Text to Columns, teks awal yang dipisah tersebut menjadi berubah, yakni terpisah-pisah menjadi beberapa kolom. Dalam kasus tertentu, tentunya bukan yang seperti ini yang kita harapkan dalam pemisahan nama. Untuk itu, simak cara pemisahan nama depan, tengah, dan nama belakang berikutnya. Biasanya, nama depan adalah nama sebelum spasi pertama. Untuk mengambil nama depan, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan fungsi left, dan fungsi find, atau fungsi search, untuk mencari posisi spasi pertama dari kiri. Hasil pencarian posisi ini, digunakan untuk mengisi jumlah karakter, yang diambil dengan fungsi left. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama depan, misalnya sel B2, dan masukkan rumus atau fungsi left dan find. Sama dengan left, kurung buka, sel A2, titik koma, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A2, titik koma, 1, kurung tutup, -1, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya, pada contoh ini saya copy-paste sampai sel B5. Sedangkan pada sel B6, saya menggunakan fungsi left dan search. Sama dengan left, kurung buka, sel A6, titik koma, search, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A6, titik koma, 1, kurung tutup, -1, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Kenapa jumlah karakter atau posisi spasi harus -1? Rumus Excel Find digunakan untuk mencari posisi spasi pertama, sehingga jika tidak kita kurangi 1, maka nama depan yang dihasilkan akan mengandung spasi, yang secara kasat mata tidak terlihat di akhir teks nama depan tersebut. Cara lain agar spasi di akhir teks nama depan tidak ikut tertulis,
tanpa menggunakan rumus -1, adalah dengan menggunakan fungsi trim. Sebelum itu, saya copy-paste terlebih dahulu daftar nama, dan saya tempatkan di bawahnya, untuk perbandingan antara menggunakan -1 dan fungsi trim. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama depan, dan masukkan rumus atau fungsi trim, left, dan find. Sama dengan, trim, kurung buka, left, kurung buka, sel A11, titik koma, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A11, titik koma, 1, kurung tutup, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Sedangkan pada sel B15, saya menggunakan fungsi trim, left, dan search. Sama dengan, trim, kurung buka, left, kurung buka, sel A15, titik koma, search, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A15, titik koma, 1, kurung tutup, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Kenapa hasilnya ada yang mengandung pesan error value? Seperti yang terlihat dalam kedua contoh ini, untuk nama yang hanya terdiri dari satu kosakata, atau tidak mengandung spasi, hasil pengambilan nama depan adalah sebuah pesan kesalahan, atau error value. Hal ini disebabkan, rumus yang kita jalankan, tidak dapat menemukan spasi pada nama lengkap. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan tambahan fungsi if error, left, dan find, atau fungsi if error, trim, left, dan find. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama depan, dan masukkan rumus atau fungsi if error, left, dan find. Sama dengan, if error, kurung buka, left, kurung buka, sel A2, titik koma, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A2, titik koma, 1, kurung tutup, -1, kurung tutup, titik koma, sel A2, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Sedangkan pada sel B6, saya menggunakan fungsi if error, trim, left, dan find. Sama dengan, if error, kurung buka, trim, kurung buka, left, kurung buka, sel A6, titik koma, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A6, titik koma, 1, kurung tutup, titik koma, sel A6, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Sebenarnya masih ada sedikit pertanyaan tentang nama depan ini. Bagaimana jika nama depan mengandung gelar? Misalnya, Dr. Setia Budi Pranomo. Jika menggunakan rumus-rumus Excel ini, tentunya hasil nama depan adalah doktor. Padahal, yang kita harapkan nama depan adalah Dr. Setia, atau Setia saja. Untuk kasus nama dengan gelar, akan saya bahas lain waktu. Sekarang, saya lanjutkan dulu cara mendapatkan nama belakang. Cara mengambil nama belakang ini sedikit rumit, jadi harap sabar membaca step by step-nya. Sebelum menetapkan rumus Excel mana yang harus digunakan, kita tentukan dulu kriteria nama belakang itu seperti apa, jika nama yang akan kita pisahkan tidak terdiri dari dua kosakata. Maksud saya begini. Jika namanya hanya terdiri satu kata, misal Abdurrahman, maka nama belakangnya kosong, atau Abdurrahman, sama dengan nama depannya. Jika namanya terdiri dari tiga kosakata, misal Bhinneka Tunggal Ika, maka nama belakangnya Ika saja, atau Tunggal Ika. Pilihan ini, tentunya terserah mau Anda seperti apa. Biasanya pemisahan nama belakang ini, juga dipengaruhi apakah selain memisahkan nama depan dan belakang, Anda juga perlu memisahkan nama tengah, atau cukup nama depan dan belakang saja. Nama belakang adalah kata setelah spasi pertama, dan kosong jika hanya terdiri dari satu kosakata. Untuk model pertama ini, nama belakang adalah selain nama depan. Jika hanya ada nama depan, atau nama depan hanya terdiri dari satu kosakata, maka nama belakangnya kosong.
Untuk mengambil nama belakang pada model ini, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan fungsi if error, fungsi write, fungsi len, dan fungsi find. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama depan, misalnya sel B3, dan masukkan rumus atau fungsi if error, fungsi write, fungsi len, dan fungsi find. Sama dengan if error, kurung buka, write, kurung buka, sel A3, titik koma, len, kurung buka, sel A3, kurung tutup, tanda minus, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A3, titik koma, 1, kurung tutup, titik koma, tanda petik ganda, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Rumus ini mengambil karakter nama lengkap dari sebelah kanan, dan merupakan kebalikan dari cara mengambil nama depan sebelumnya. Jumlah karakter yang diambil, adalah selisih antara jumlah karakter nama lengkap, dengan posisi spasi pertama. Kemudian, jika tidak ditemukan spasi, maka hasilnya kosong. Selain menggunakan fungsi write, Anda juga bisa menggunakan fungsi mid, untuk memisahkan nama belakang pada model ini. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama depan, dan masukkan rumus atau fungsi if error, fungsi mid, fungsi len, dan fungsi find. Sama dengan if error, kurung buka, mid, kurung tutup, sel A8, titik koma, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A8, titik koma, 1, kurung tutup, tanda tambah, 1, titik koma, len, kurung buka, sel A8, kurung tutup, tanda minus, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A8, titik koma, 1, kurung tutup, titik koma, tanda petik ganda, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Nama belakang adalah kata setelah spasi pertama, dan jika hanya terdiri dari satu kosakata, maka nama belakang sama dengan nama depan. Untuk model kedua ini, nama belakang adalah selain nama depan. Jika hanya ada nama depan, atau nama depan hanya terdiri dari satu kosakata, maka nama belakangnya sama dengan nama depan. Rumus Excel yang kita gunakan untuk model ini, mirip dengan model pertama, hanya beda di bagian terakhir. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama depan, misalnya sel B3, dan masukkan rumus atau fungsi if error, fungsi write, fungsi len, dan fungsi find. Sama dengan if error, kurung buka, write, kurung buka, sel A3, titik koma, len, kurung buka, sel A3, kurung tutup, tanda minus, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A3, titik koma, 1, kurung tutup, titik koma, sel A3, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Selain menggunakan fungsi write, Anda juga bisa menggunakan fungsi mid, untuk memisahkan nama belakang pada model ini. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama belakang, dan masukkan rumus atau fungsi if error, fungsi mid, fungsi len, dan fungsi find. Sama dengan if error, kurung buka, mid, kurung buka, sel A8, titik koma, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A8, titik koma, 1, kurung tutup, tambah 1, titik koma, len, kurung buka, sel A8, kurung tutup, tanda minus, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A8, titik koma, 1, kurung tutup, titik koma, sel A8, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Nama belakang hanya kata setelah spasi terakhir. Model ketiga ini, biasanya digunakan jika selain nama depan dan belakang,
Anda juga perlu memisahkan nama tengah. Untuk jenis nama belakang ini, misal nama lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka nama belakangnya adalah Ika. Untuk mengambil nama belakang pada model ini, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan fungsi if error, fungsi write, fungsi len, fungsi find, dan fungsi substitute. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama belakang, misalnya sel B3, dan masukkan rumus atau fungsi if error, fungsi write, fungsi len, fungsi find, dan fungsi substitute. Sama dengan if error, kurung buka, write, kurung buka, sel A3, titik koma, len, kurung buka, sel A3, kurung tutup, tanda minus, find, kurung buka, tanda petik ganda, tanda bintang, tanda petik ganda, titik koma, substitute, kurung buka, sel A3, titik koma, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, tanda petik ganda, tanda bintang, tanda petik ganda, titik koma, len, kurung buka, sel A3, kurung tutup, tanda minus, len, kurung buka, substitute, kurung buka, sel A3, titik koma. Tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, tanda petik ganda, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup, kurung tutup, titik koma, tanda petik ganda, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Untuk nama belakang model ini, rumusnya memang sedikit rumit, sebab nama lengkap seseorang saat ini, kebanyakan terdiri lebih dari 2 suku kata, belum lagi kalau ada titelnya berderet-deret. Cara kerja rumus ini, jika dijabarkan lebih lanjut adalah, fungsi write mengambil beberapa karakter dari kanan. Banyak karakter pada fungsi write, adalah jumlah karakter nama lengkap, dikurangi posisi tanda bintang. Untuk mencari banyak karakter nama lengkap, adalah dengan menggunakan fungsi len. Sebelum melakukan pencarian tanda bintang, ganti spasi terakhir nama lengkap dengan tanda bintang, dan untuk melakukan hal ini, kita menggunakan fungsi substitute. Untuk mengetahui posisi spasi terakhir, kurangi jumlah karakter nama lengkap, dengan nama lengkap tanpa spasi. Dan jika digabung, menjadi fungsi substitute. Untuk mencari posisi tanda bintang, menggunakan fungsi find. Garis besar langkah-langkah ini, adalah ganti spasi terakhir dengan tanda bintang, dan lakukan pengambilan sejumlah karakter, setelah tanda bintang tersebut. Dan rumus ini menghasilkan teks kosong, jika nama hanya terdiri dari 1 kosakata saja. Jika Anda menghendaki nama belakang sama dengan nama depan, untuk nama lengkap yang terdiri dari 1 kosakata, ganti bagian terakhir rumus tadi, dengan referensi nama lengkap. Perhatikan nama Abdurrahman pada contoh ini, dan bandingkan dengan hasil sebelumnya. Sekarang kita lanjut tentang cara memisahkan, atau mengambil nama tengah. Setelah memahami cara memisahkan nama depan dan nama belakang dengan rumus-rumus Excel, berikutnya kita akan belajar tentang cara memisahkan nama tengah. Karena nama tengah pastinya ada di bagian tengah sebuah nama, fungsi utama yang kita gunakan adalah fungsi mid. Yakni mengambil beberapa karakter teks, dimulai dari posisi spasi pertama, sebanyak jumlah antara posisi spasi pertama, dan jumlah karakter setelah spasi terakhir. Secara lebih sederhana, nama tengah adalah selain nama depan dan nama belakang. Rumus Excel yang kita gunakan untuk mengambil nama tengah ini, adalah menggunakan fungsi if error, fungsi mid, fungsi write, fungsi len, fungsi find, dan fungsi substitute. Pilih sel di mana tempat meletakkan nama depan, misalnya sel B3, dan masukkan rumus atau fungsi if error, fungsi mid, fungsi write, fungsi len, fungsi find, dan fungsi substitute. Sama dengan if error, kurung buka, mid, kurung buka, sel A2, titik koma, find, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A2, titik koma, 1, kurung tutup, tambah 1, titik koma, len, kurung buka, sel A2, kurung tutup,
tanda minus, kurung buka, fine, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, sel A2, titik koma, 1, kurung tutup, tanda tambah, len, kurung buka, right, kurung buka, sel A2, titik koma, len, kurung buka, sel A2. Kurung tutup, tanda minus, fine, kurung buka, tanda petik ganda, tanda bintang, tanda petik ganda, titik koma, substitute, kurung buka, sel A2, titik koma, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, tanda petik ganda, tanda bintang, tanda petik ganda, titik koma, len, kurung buka, sel A2, kurung tutup, tanda minus, len, kurung buka, substitute, kurung buka, sel A2, titik koma, tanda petik ganda, spasi, tanda petik ganda, titik koma, tanda petik ganda, tanda petik ganda, kurung tutup, 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 titik koma, tanda petik ganda, tanda petik ganda, dan kurung tutup. Kemudian, lakukan copy-paste pada kolom di bawahnya. Sebagai catatan, bahwa rumus pengambilan atau pemisahan nama tengah ini, akan menghasilkan teks kosong, untuk nama lengkap yang hasilnya terdiri dari 1 atau 2 kosakata. Jika Anda perhatikan lebih teliti, sebenarnya rumus-rumus ini, juga mengikut sertakan rumus-rumus untuk pemisahan nama depan dan belakang, yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya. Itulah salah satu alasan saya, kenapa nama tengah ini, saya bahas setelah membahas nama depan dan nama belakang terlebih dahulu. Sehingga pada prakteknya, Anda tidak harus menggunakan rumus tadi, namun bisa Anda sederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Silahkan uji kreativitas Anda. Sebagai pelengkap, silahkan download file latihan di deskripsi. Setelah memahami cara mengambil nama depan, tengah, dan belakang, cobalah untuk membuat sebuah tabel baru, dengan kolom nomor urut, nama lengkap, nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian, isi kolom nomor urut dengan nomor urut. Lalu isi baris-baris pada nama lengkap, dengan nama-nama terserah Anda. Usahakan jumlah kata pada nama lengkap bervariasi, dan cobalah gunakan rumus-rumus Excel tadi, untuk memisahkan nama-nama tersebut. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang cara memisahkan nama depan, tengah, dan belakang di Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY. Semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.